Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya hidup lawannya adalah mati. Sungguh beruntung mereka yang mengenal akan hakikat dirinya kepada Allah. Allah selamatkan ia dalam hidup di alam barzakh dan kembali sebenar-benar kembali kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa. Maha suci Allah yang maha mulia, yang berkuasa dan yang maha kekal kekuasaan Allah. Wa qaharal ibada bil mauti wal fana, dan telah memaksakan Allah bagi hamba-hambanya dengan kematian dan kebinasaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidakkah dicoba kamu mana-mana kamu yang lebih baik amalan kamu. Wa anna sa'yukum sawfa yurah, dan sesungguhnya Allah lihatkan atau Allah pandangkan atas usaha kehidupan kamu di dunia ini serta amalan kamu tetap akan Allah balas. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu binasa mati kecuali zat Allah Subhanahu wa taala yang hidup, tidak mati dan binasa. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tidakkah kamu ketahui bahwasanya kekuasaan Allah lah segala hukum, dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Minha khalaqnakum, dari tanahnya itulah kamu Allah ciptakan atau Allah hidupkan dari Nabi Adam sampai ke kamu-kamu. Walaupun kejadian kamu dari tetesan mani, tetapi kejadian Allah hidupkan kamu dari dasar tanah, hidup di atas tanah, makan minum dari dasar tanah, berumah tangga di atas tanah, miskin kaya di atas tanah, hidup senang susah di atas tanah, baik jahat di atas tanah, sakit disambar ajal pun juga di atas tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanahnya lah itulah tempat kembalinya kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari dalam tanahnya itulah kamu Allah munculkan atau Allah hidupkan kembali dari kubur masing-masing. Allah perintahkan perantaraan Allah dengan malaikat Jibril menghalau seluruh makhluk menuju padang luas, yaitu padang yaumil mahsyar, pada hari kiamat nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, kita semua akan merasakan pula mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah akan sempurnakan semua amal kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan Allah dari azab api neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz, dan mudah-mudahan kamu ditempatkan Allah ke dalam surganya Allah, maka beruntunglah kamu. Faqad faza wa mal hayatud dunya, kehidupan, kemewahan, kesenangan dunia tidak akan kita miliki selamanya. Illa mata'ul ghurur, kehidupan, kemewahan, kesenangan dunia hanya sifatnya kita miliki sementara saja. Ketahuilah dan sadarlah, hai Fulan bin Fulan, ya Abdullah yarhamkallah, pada saat dan detik ini kamu Allah pindahkan dari dalam dunia ke alam barzakh. Di atas kepindahan kamu
melalui perantaraan hamba-hamba Allah jua, yaitu umat manusia, karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-mautu rahilatul mu'min, mati adalah berpindah tempat bagi orang-orang yang beragama Islam yang beriman, serta berpindah juga di dalam sebuah rumah baru atau tempat, yaitu kotak peti mati, dengan berbaring senggiring menghadap arah kiblat, lengkap pakaian berkapan putih yang tak bertepi. Maka dari itulah bagi kita semua wajib percaya adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu berada di bawah lapisan bumi, yaitu alam barzakh atau alam kubur, dengan menunggu sesaatnya hari kebangkitan atau hari kehidupan dari kubur masing-masing. Allah halau atau Allah perintahkan seluruh makhluk menuju padang luas, yaitu padang yaumil mahsyar. Pada hari kiamat kelak telah sampai batas umurmu selama dijanjikan Allah untuk kamu hidup di dunia yang fana ini, dan kamu juga telah meninggalkannya, walaupun kamu masih berharap dipanjangkan umurmu lagi, walaupun anak, istri, suami, cucu, tetangga dan semua kaum muslim wal muslimat belum sanggup untuk berpisah denganmu, namun tak merubah janji Allah, sebagaimana firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 61, Fa'iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal atau kematian buat kamu, tak dapat ditangguh atau ditungguhkan waktunya walaupun sedetik. Wa annal mauta haqq, dan datangnya mati itu juga benar. Wa annal qabra haqq, dan adanya kehidupan di alam barzakh atau alam kubur itu juga benar. Wa anna na'imahu haqq, dan adanya nikmat, kesenangan, kegembiraan di alam barzakh atau alam kubur itu juga benar. Wa anna 'adzabahu haqq, dan adanya azab siksaan Allah serta kesengsaraan dari Allah di alam barzakh atau alam kubur itu juga benar. Wa anna rasu'ala munkarin wa nakirim fihi haqq, dan adanya tanya jawab di antara dua malaikat mungkar wa nakir dengan kamu di alam barzakh atau alam kubur itu juga benar. Wa annal ba'tsa haqq, dan adanya hari kehidupan kekal abadi, tidak merasakan mati lagi, itu juga benar. Wa annal hisaba haqq, dan adanya perhitungan dosa pahala di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, itu juga benar. Wa anna sirata haqq, dan adanya penyemberangan di atas jembatan Siratal Mustaqim itu juga benar. Jembatan itu menurut kitab Ashkul Raibiyah, yaitu khabar-khabar ghaib di sisi Allah. Jembatan itu yang sangat halus seperti mata pedang di atas 7 jurang gunung neraka yang sangat licin serta gelap gulita, karena pada hari itu bulan, bintang dan matahari Allah perintahkan malaikat Jibril menariknya kembali, dikembalikan ke asalnya di neraka jahanam. Jarak jauh perjalanan di atas jembatan sirat itu 500 tahun perjalanan. Memang belum dapat kita pandang dengan mata kepala kita masing-masing, hanya dengan iman dan takwa kepada Allah lah menyatakan jembatan sirat itu memang benar adanya. Waktu menyeberangi jembatan sirat itu ada 3 golongan manusia. Mukanya Allah putar ke belakang, mukanya badannya tetap ke depan. Cukup dahsyat
azab Allah pada hari itu. Golongan pertama, bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah, menyatakan kitab Allah, Al-Quran dan hadis Nabi itu bohong, hanya tulisan. Golongan kedua, bagi orang-orang yang munafik, maksiat, tidak bertaubat sampai mati. Golongan ketiga, bagi orang-orang yang mendurhakai kedua ibu dan bapaknya. Tiga golongan inilah cukup dahsyat azab Allah ditimpakan Allah kepadanya. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu, menegakkan solat atau sembahyang, karena sinar wudu sembahyang itulah menerangi seluas langit dan bumi waktu melintasi jembatan Sirat itu. Dan di situ adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq. Dan sesungguhnya adanya syafaat Rasulullah atau pertolongan Rasulullah pada umatnya nanti itu juga benar. Wa annal jannata haqq. Dan adanya surga, tempat pembalasan amal kebaikan itu juga benar. Wa annan nara haqq. Dan adanya neraka, tempat pembalasan amal kemungkaran atau kejahatan itu juga benar. Wa anna liqah Allahi ta'ala haqq. Dan adanya hari yaumun liqa, yaitu hari perjumpaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak itu juga benar. Wa anna allaha yab'atsu min fil qubur. Dan sesungguhnya Allah bangkitkan atau Allah hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati di alam barzakh atau alam kubur itu juga benar. Wahai fulan bin fulan, ya Abdullah, yarhamkallah, apabila telah datang dua malaikat mungkar wa nangkir di alam barzakh atau alam kuburmu ini, atas kedatangan dua malaikat mungkar wa nangkir itu datang bertanya tentang 6 soal pokok di dalam ajaran ilmu agama Islam, yaitu Marrabbuka, siapa Tuhan engkau, wa man nabiyuka, dan siapa nabi atau rasul engkau, wa madinuka, dan apa agama engkau, wa ma qiblatuka, dan di mana kiblat atau hadapan engkau, wa ma imamuka, dan siapa imam atau pegangan engkau, wa man ikhwanuka, dan siapa saudara atau golongan engkau. Faqul, katakan atau jawab pertanyaan dua malaikat mungkar wa nangkir itu, bilisanim fasih, dengan kata-kata yang tegas serta baik, wa i'tiqadin sahih, dan dengan i'tikad tauhid kepada Allah yang syah lagi kuat. Wahai fulan bin fulan, ya Abdullah, yarhamkallah, jawab pertanyaan dua malaikat mungkar wa nangkir itu. Jawabnya, Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku, wal Islamu dini, dan agama Islam itu adalah agamaku, wal Ka'batu qiblati, dan Baitullah itu adalah kiblat atau hadapan hidup dan matiku, wal Qur'anu imami, dan Al-Quran itu adalah imam atau pegangan hidup dan matiku, wal muslimin wal muslimuna kulluhum ikhwani, dan semua orang-orang yang beragama Islam laki-laki dan perempuan itulah adalah saudara atau golonganku. Wahai fulan bin fulan, ya Abdullah, yarhamkallah, sebentar lagi kami mendoakan semoga engkau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayahnya, sehingga engkau lolos di dalam tanya jawab di antara dua malaikat mungkar dan wa nangkir itu. Akhirnya di sini kami sampaikan kata-kata perpisahan terakhir di antara kami dengan engkau. Hai fulan bin fulan, ya Abdullah, yarhamkallah,
Sebentar lagi kami dari keluarga besar, anak istri, suami, cucu, tetangga, dan kaum muslimin yang masih hidup berada di permukaan bumi ini yang ikut serta mengantarkan jenazah atau mayit engkau di kubur ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat masing-masing, dan tinggallah engkau di kubur ini seorang diri, bergaul dengan orang-orang yang sudah mati, serta ditemani oleh amal-amal yang engkau kerjakan di masa hidup. Semoga engkau berbahagia dan tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jika akan berjumpa lagi kelak pada hari kiamat, bersama-sama berkumpul, berhisab serta menerima ganjaran pahala dari Allah dari amal kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.